Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi dengan channel saya, Mola Arwana. Ya, dalam video kali ini seperti biasa kita akan membahas seputaran ikan arwana. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya ya teman-teman, bagi kalian yang baru bergabung, bagi kalian yang baru menonton channel ini, bagi kalian yang telah lama mengikuti channel ini, yang telah setia dengan channel ini, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Mudah-mudahan kita selalu sukses dan selalu lebih baik ke depannya, teman-teman. Oke, jangan lupa beri dukungan channel ini dengan cara mengklik subscribe, like, dan share, serta komen di bawah. Jadi kita akan berbagi informasi-informasi tentang ikan arwana. Kemudian bagi kalian yang telah dahulu misalnya memelihara ikan arwana dan banyak pengetahuan tentang ikan arwana, maka jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan untuk komen di bawah, teman-teman, memberikan ilmu kepada kita pencinta-pencinta ikan arwana pemula. Oke, mari kita lanjut ke videonya, teman-teman. Ya, kali ini kita akan membahas tentang air di dalam akuarium, teman-teman. Jadi banyak sekali pecinta ikan arwana pemula salah dengan menerapkan air di dalam akuarium. Jadi untuk menerapkan air di dalam akuarium ini, teman-teman, bukan hanya kita pecinta ikan arwana, tetapi banyak juga kita pecinta-pecinta ikan hias lainnya. Karena air ini adalah salah satu habitat yang paling pertama ya untuk ikan, teman-teman. Jadi ikan itu hidupnya ialah di air. Jadi air ini adalah kualitas yang harus kita jaga, yang harus kita cermati terus air ini. Karena kalau keburukan air itu terjadi, maka dipastikan ikan akan cepat untuk mengalami perubahan yang sangat drastis, teman-teman. Jadi begini, kadang-kadang kita pencinta ikan arwana pemula atau pecinta ikan arwana yang lain atau pecinta ikan lain, jadi kita biasanya memasukkan air itu asal-asalan, teman-teman. Kadang-kadang kita langsung memasukkan air itu di dalam akuarium tanpa kita endapkan dulu, tanpa kita pisahkan, kita endapkan beberapa hari dulu, teman-teman. Kadang-kadang ada juga ini kita dengar misalnya beli ikan mahal-mahal, beli ikan sampai ikan hias lainnya itu ada sampai harga 300, 200 ribu satu ekor atau 2 ekor. Kemudian karena dia ikut-ikutan melihat orang memelihara ikan, ikut-ikutan ingin memelihara ikan, tapi tidak tahu bagaimana cara meminimalisir airnya ini, teman-teman. Karena air yang tidak tepat atau tidak bagus kita masukkan ke dalam akuarium, maka akan berakibat fatal bagi ikan-ikan kita di dalam akuarium. Kadang-kadang kita pencinta ikan arwana pemula ini, teman-teman, ialah memasukkan air dalam akuarium itu, air yang langsung dari pump atau air ledeng itu langsung kita masukkan ke dalam akuarium. Kemudian tanpa kita endapkan dulu, tanpa kita pompa dulu, langsung kita masukkan ikan-ikan yang baru. Jadi kalau seandainya ikan yang kita beli itu misalnya dia terbiasa dengan air yang sudah diendapkan atau air yang memang sudah bersih, sudah kualitasnya bagus, tiba-tiba masuk ke dalam akuarium yang airnya tidak diendapkan, yang airnya langsung dari pump atau dari ATB, itu, teman-teman, sangat berbahaya dan bisa membuat kita mati. Karena air di dalam ATB itu sendiri itu, teman-teman, banyak sekali mengandung kaporit. Jadi banyak sekali mengandung kaporit, karena kaporit ini sangat berbahaya bagi ikan kalau seandainya tidak kita endapkan dulu. Jadi kualitas air yang bagus ialah kualitas air yang sudah kita endapkan untuk beberapa hari, beberapa malam dulu, baru kemudian kita masukkan ke dalam akuarium, kemudian dipompa. Jadi setelah prosesnya ini berjalan dengan baik, airnya sudah bagus, barulah kita masukkan ikan-ikan ke dalam ikan arwana. Kemudian di sini saya juga ingin memberikan sedikit tentang masukkan air dalam akuarium, teman-teman. Kadang-kadang kita masukkan air dalam akuarium itu biasanya kita memasukkan full di dalam akuarium. Tapi sebenarnya lebih bagus jangan sampai full, teman-teman. Karena apa? Karena air akuarium itu semakin full, kadang-kadang di atas akuarium itu kita tutup, teman-teman, tutup full, maka udara yang berkembang di dalam air itu makin sempit, teman-teman. Jadi kalau seandainya kita memasukkan air itu misalnya tinggi akuarium itu 60 cm, kita masukkan air itu 40 cm atau 45 cm, maka akan lebih bagus. Karena udara di dalam atas air itu maka lebih banyak dan
ikan lebih sehat teman-teman. Karena kadang-kadang kita akuarium itu banyak kita tutup di atasnya dan kita kasih lubangnya kecil-kecil aja teman-teman. Tapi kalau seandainya kita buka plong di atas akuarium itu kan tidak mungkin, karena ikan arwana atau ikan-ikan yang predator ini sangat berbahaya dan bisa dia meloncat keluar. Tapi kalau seandainya air itu kita masukkan separuh, kita tutup di atasnya, kemudian kita kasih lubang-lubang kecil saja untuk penguapan udaranya, maka udara yang di dalam akuarium akan lebih banyak. Tapi kalau seandainya sudah ditutup di atasnya, kemudian air di dalam akuarium itu penuh, jadi untuk pertukaran udara dalam akuarium itu sangat lambat dan bisa berbahaya. Bisa berbahayanya bukan gini teman-teman, kalau seandainya pompanya memang hidup terus, jadi itu memang masih oke, masih layak. Tapi kalau seandainya suatu masa kalau airnya penuh, kemudian tidak airnya penuh, kemudian lubang pori-porinya kecil, untuk pertukaran udaranya kecil, lubang yang di atas akuarium, tiba-tiba pompa mati teman-teman, maka ini sangat cepat berpengaruh kepada ikan-ikan kita yang ada di dalam akuarium. Jadi untuk kapasitas air dalam akuarium itu sebenarnya lebih bagus jangan terlalu penuh. Kalau untuk ikan-ikan arwana atau yang akuariumnya tutup atasnya itu lebih rapat atau kurangnya tempat udara tukar teman-teman. Jadi kalau seandainya tutup di atas akuarium itu kita pasang misalnya jaring-jaring dan kemudian bebas untuk udara keluar, itu nggak apa-apa, kita kasih akuarium itu airnya penuh. Tapi kalau seandainya di atas akuarium kita tutup, kemudian hanya untuk beberapa lubang-lubang kecil saja untuk kita pertukaran udara, itu sangat berbahaya bagi ikan arwana atau ikan-ikan lain di dalam akuarium kalau seandainya pompanya mati teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Itu sedikit tadi berbagi, mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih bagi kalian yang telah menonton channel ini. Terima kasih buat kalian yang setia dengan channel saya ini, dan terima kasih bagi kalian pendatang baru. Mudah-mudahan kita selalu sukses dan sehat selalu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.